Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 23 Oktober 2022. Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 16 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp6.500.000. Tangguk merah Rp7.274.500. Tangguk biru Rp6.096.000. Amplop aksi 5 menit Rp3.885.000. Amplop persepuluhan Rp14.506.000. Amplop pengucapan syukur Rp5.400.000. Peti diakonnya Rp5.375.000. Peti pembangunan Rp3.658.000. Peti pintu masuk Rp263.000 dan derma live streaming Rp1.200.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Week APO dan di gedung-gedung PAR. Di pos pelayanan Arius Week APO berjumlah Rp5.386.000. Di gedung Parwik Gajah Putih Rp3.597.000. Di gedung Parwik Okumene Rp2.540.000 dan di gedung Parwik Percetakan Rp712.000. Romawi 2, warta kehadiran jemaat di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu 16 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi sebanyak 363 orang. Ibadah jam 9 pagi yang mengikuti di dalam gedung gereja Pengharapan sebanyak 522 orang dan yang mengikuti melalui live streaming 167 orang. Sedangkan untuk ibadah jam 4 sore sebanyak 242 orang. 3 Romawi warta ibadah Minggu 23 Oktober 2022 sebagai berikut. Ibadah sakramen perjamuan kudus pertama jam 4 sore hari ini akan dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik Aspol, pemain organ Bapak Penatua F. Lase, dan Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah sakramen perjamuan kudus kedua jam 7 malam akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik Percetakan, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, dan Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. 2. Ibadah ibu-ibu janda Jemaat GKI Pengharapan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 4 sore bertempat di gedung gereja Pengharapan, Piket PW Wik SGO. 3. Ibadah Wik Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 jam 5 sore. Keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Herman Sama bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4 Romawi warta tambahan. Ibadah syukur hari ulang tahun GKI di Tanah Papua yang ke-66 tahun akan dilaksanakan di Gereja Pengharapan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 9 pagi.
Yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik SKO, dan pemain organ Bapak Syamas Yance Bisim. 3. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Jemaat silakan berdiri dan kita nyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Malaikat turutlah memuji Allahum.
Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita puji Tuhan bersama. Kidung Jemaat 454 baitnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Kita mendengar hukum Tuhan yang bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus tolong kita untuk melakukan hukum Tuhan di hidup kita tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan nyanyian Mazmur 6 ayat yang pertama. Sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan pujian yang sama Mazmur 6 pada baitnya yang ketiga. Sesudah kita mendengar berita keampunan. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada pada kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mau mengampuni kita dari segala kejahatan dan mau menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang menuntun kami seminggu lamanya. Hingga di sore hari ini kami menghampiri Engkau dalam persekutuan ini. Membuka diri dan hidup kami bahwa masih terdapat pelanggaran, dosa dan kesalahan, pikir, kata dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dosa itu membelenggu hidup kami, menutup berkat Tuhan pada kami. Itu sebabnya kami datang dan memohon, ampuni kami Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, menghapus dosa dan salah kami, supaya kami layak disebut anak-anak milik Tuhan, yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Sayangi aku Tuhan.
adalah berita pengampunan yang Allah siapkan bagi kita yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Orang yang datang kepadaku sekali-kali, aku tidak menolak dia. Kita sambut berita pengampunan dari Mazmur 6 pada baitnya yang ketiga. Kembalilah kiranya. Kembalilah kiranya, ya Allah, karena hanya Engkau selamatku. Lepaskanlah jiwaku dan tolonglah hamba-Mu menurut rahmat-Mu. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia menuntun kami dengan kebenaran-Mu, saat ini pula kami hendak membacanya lagi. Tuntunlah kami, terangilah kami, urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami senantiasa berpadanan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Berkata-katalah kepada kami semua. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Izinkan saya melibatkan Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan akan menyambut dari ayat-ayat genap dan pelayan ayat-ayat ganjil. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang selalu dikatakan berbahagia adalah semua kita yang memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memberi persembahan syukur yang telah kita siapkan dengan iringan pujian Mazmur 118. Berbahagialah kita yang memberi dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Beri syukur dan puji Tuhan. Beri syukur dan puji Tuhan.
kasih kesungguhan untuk memuji namanya. Ya Tuhan, aku datang juga dengan syukur kepadamu. Kau dengar doaku semua. Engkaulah pohon selamatku. Ajarlah batu yang dibuang, yang oleh tukang bercela telah menjadi alas dia menjuru rumah Tuhannya. Ajaiblah pada mata kita mujizat Tuhan itulah, tetapi pokok sukacita dan berkat pun selamanya. Ayat yang ke-12. Engkaulah Tuhanku ya Allah, Engkau dipuji mazmurku. Hendaklah aku sedekala memuliakan namamu, beri syukur dan puji Tuhan, muliakan kebajikannya, kekalah kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Berkat-Mu Tuhan yang boleh kami syukuri hari ini, saat ini. Melalui persembahan-persembahan yang sudah kami beri, dari tangguk-tangguk yang ada maupun peti-peti. Tuhan melihat hati kami. Tuhan memberkati hidup dan kerja kami. Bersama dengan keluarga-keluarga yang secara khusus merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga-keluarga ini. Ada 2 keluarga, bahkan bersama dengan 3 keluarga pun pribadi, boleh mengembalikan milik Allah. Allah lihat kesukacitaan mereka ketika mereka tahu bahwa hidup ini punya Tuhan. Berkat yang mereka punya juga adalah dari Tuhan. Dan yang sudah mengembalikannya dengan segala ucapan syukur. Kami tahu ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan, karena Engkau Allah yang adalah sumber berkat bagi semua kami. Terima seluruh persembahan kami bersama dengan keluarga-keluarga yang sudah menyerahkan persembahan syukur dan perpuluhan mereka. Terlebih hidup kami Tuhan, jadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Bapa di sorga. Terpuji namamu ya Kristus Yesus, sumber berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa minggu hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam perayaan ibadah, tapi sekaligus dalam perayaan perjamuan kudus sedunia. Artinya semua orang percaya Yesus melakukan hal yang sama, karena itu perintah Tuhan. Apa yang menjadi bacaan kita di saat ini, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang boleh bertumbuh, boleh percaya,
dan terus mengenal Tuhan dari pelayanan Paulus. Kendatipun saat Paulus menulis suratnya kepada di jemaat di Filipi, dia ada dalam penjara. Tapi menarik, sebab kendatipun dalam penjara ada 4 pasal, itu banyak sekali menulis dan mengingatkan dan menasihati sukacita. Bersukacitalah, alamilah sukacita dari Tuhan. Saya yang terpenjara pun dapat menasihati seperti itu kepada jemaat di Filipi. Seharusnya jemaat juga merasakan lebih daripada apapun yang mereka punya. Bersukacitalah, 14 kali kata sukacita, bersukacitalah, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu pun ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, ancaman-ancaman dari luar, dari dalam jemaat itu sendiri. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-17 dari pembacaan kita, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di sana. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Teladan hidup Paulus dari ajarannya, dari seluruh kehidupannya. Dia ingatkan jemaat dan nasihati jemaat, ikuti teladanku. Saya terpenjara ini bukan karena saya melakukan kejahatan. Dulu ya. Tapi sejak saya berjumpa dengan Tuhan, sejak saya ditangkap oleh Tuhan, bagaimana hidup saya berubah 180 derajat. Yang dulu menjadikan aku menjadi orang yang suka menganiaya orang-orang yang ada di jalan lurus, orang-orang yang percaya Yesus, sekarang tidak. Itu yang terdapat dalam pasal pembacaan kita, dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Kita tahu perjalanan Paulus dalam perjalanan penganiayaan jemaat Tuhan, tetapi Tuhan menangkap dia. Yang dulunya bagi Paulus sebelum mengenal Kristus menjadi satu kebanggaan, tetapi ketika dia mengenal Kristus, itu semua tidak ada artinya apa-apa. Bahkan dia katakan, itu saya anggap sampah. Pasal yang ketiga dikatakan, ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia lakukan dengan baik. Tetapi yang dahulu, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Yang dulu untung, yang dulu hebat, ketika aku mengenal Kristus itu rugi bagi saya, kata Paulus. Malahan ayat yang ke-8, pasal 3. Segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, sebab aku memperoleh Kristus jauh lebih daripada apa yang dia pikirkan. Luar biasa. Karena keteladanan hidup itulah dia mengingatkan jemaat di Filipi, ikuti kasihku, ajaranku, cara hidupku, pendirianku, ketaatanku, imanku, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia merasa sedih, bahkan dikatakan menangis begitu, ketika dia tahu bahwa umatnya ada yang justru menjadi salib, menjadi setru salib Kristus, menjadi musuh, menjadi lawan, tidak lagi percaya Kristus karena pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran palsu dari luar. Karena seperti yang telah kerap kali, berulang kali, sering kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Setru artinya percaya Yesus,
tetapi dalam kenyataannya bertolak belakang, menyangkal, mencemarkan Injil yang sudah disampaikan dengan hidup yang asusila, tidak senonoh. Itu yang digambarkan dalam ayat yang ke-19. Hidup seperti itu kesudahannya binasa. Ayat ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus sedih dengan kehidupan jemaat seperti ini. Kalau mau dibilang perut mereka, artinya ini kebutuhan jasmani. Mungkin dalam kata kasarnya rakus begitu. Rakus sampai hanya yang menjadi yang utama adalah perut. Kemuliaan mereka adalah aib. Hidup dalam percabulan, bersinahan. Bahkan dikatakan pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi, materialisme. Ini yang dikoreksi, ini yang diingatkan. Jangan hidup lagi seperti itu, karena tuaiannya adalah kebinasaan. Dan Paulus mengingatkan kamu, kendati pun hidup di dunia, tapi bukan hidup dalam keduniawian, karena kamu adalah warga. Ayat yang ke-19, karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus telah menderita, mati dan bangkit naik ke sorga. Dia akan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Kan itu diingatkan, hiduplah sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga seperti apa? Ya tentu tidak lain hidup dengan prinsip-prinsip sorga. Tuntunannya apa? Patokannya apa? Sumbernya apa? Tidak lain adalah firman. Hidup sebagai warga kerajaan sorga beda dengan hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Dalam kehidupan yang duniawi, yang dikejar adalah perut, materialisme, hampir-hampir tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Dia tidak tahukah sumber segala-galanya adalah Tuhan. Manusia boleh tutup, tapi Tuhan bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, tidak bisa buka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus ini pun diingatkan kepada kita. Kita masih di dunia, kita warga negara di dunia ini, tapi kita punya status yang berbeda, yang baru, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Karena itu ikutilah segala peraturan sorga dan prinsip-prinsipnya. Sumber yang kita tahu adalah firman Allah. Kejadian sampai Wahyu. Diapain itu? Dibuka, dibaca, direnungkan, dan dipraktekkan. Supaya perubahan hidup terus terjadi. Dari yang suka marah-marah, dari yang suka simpan dendam, dari yang suka tersinggung, dari yang suka memuaskan keinginan daging, dia bisa berubah memuaskan keinginan roh. Hidup dengan daging berubah hidup dengan tuntunan roh. Itulah Roh Kudus. Menjadi manusia baru. Tiap hari diperbaharui oleh karena kebenaran. Hidup memiliki prinsip-prinsip sorga, yaitu belajar dari kebenaran dan mentaati kebenaran. Ketaatan itulah yang kita responi sore hari ini bersama dengan seluruh umat di belahan dunia yang percaya Yesus, untuk menikmati roti dan anggur, perjamuan kudus yang dilambangkan dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah kasihnya yang besar bagi manusia, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita adalah warga kerajaan sorga, kendati pun di dunia ada banyak sekali tantangan, tapi bersama dengan kekuatan Allah kita belajar terus setia. Prinsip-prinsip sorga yang terus kita lakukan,
memiliki perbedaan-perbedaan dengan kehidupan orang-orang duniawi, karena pola pikirnya yang terus berubah dalam proses perbaikan karena kebenaran, tapi juga perkataannya berubah dari yang kata selalu dengan kata-kata kotor, kutuk, sumpah serapah, caci maki, tipu muslihat, berubah menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyejukkan ketika orang lain mendengar, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membuat orang lain bersemangat ketika mendengar bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan. Kehidupan seperti itu, perilaku hidupnya ditunjukkan. Itulah teladan. Seperti Paulus, diancam, dianiaya, dipenjara sekalipun. Kenapa dia bisa kuat? Bahkan mengingatkan jemaat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah Paulus tidak punya masalah? Ada. Dia tulis ada dalam persoalan kok, ada dalam keterbatasan di penjara. Tetapi karena dia tahu bahwa fokus hidupnya adalah Kristus yang sudah menyelamatkannya dan dipakai untuk menjangkau banyak orang. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan surga, karena di dunia dan prinsip-prinsip itu kita dapati dari kebenaran yang kita lakukan dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Nikmatilah persekutuan dalam ketaatan kita dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus di sore hari ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Anak-Mu Yesus Kristus telah mengajar kami bahwa orang yang mendengar firman-Mu dan memeliharanya mendapat selamat. Tetapi kami tidak memelihara firman-Mu jika Engkau tidak menuliskannya di hati kami. Karena itu kami mohon, Tuhan, jauhkan kami dari si iblis, agar jangan ia mencuri firman-Mu daripada kami. Semoga hati kami tidak seperti batu, agar firman-Mu dapat bertumbuh dan tidak menjadi layu. Cabut dari hati kami segala kekhawatiran, segala kejahatan, segala kepanikan, segala kesia-siaan dari dunia ini yang mau melemahkan firman-Mu itu, dan jadikan kami tanah yang baik, yang subur, supaya firman-Mu dapat berbuah banyak dalam hidup kami, demi hormat bagi nama-Mu, ya Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 33 pada ayat yang pertama. Suara-Mu ku dengar. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota bebas darah-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita mendengar alasan perjamuan kudus. Dengarlah alasan perjamuan kudus yang kita dapati dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Sebab itu saudara-saudara, sesuai amanat Kristus, kita makan roti dan minum anggur itu dengan ingat akan Dia dan mengucap syukur dan memuji Dia yang menderita kematian untuk kita dan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Begitulah oleh Roh Kudus kita masuk dalam persekutuan dengan Dia dan Ia membagi kepada kita segala hartanya, yaitu kehidupan kekal, kebenaran dan kemuliaan yang benar. Begitu juga oleh Roh Kudus kita bersama-sama menjadi satu tubuh yang anggotanya dihubungkan dalam kasih saudara yang benar. Agar maksud itu tercapai, kita hanya boleh mengharapkan pertolongan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita siapkan nyanyian Rohani 77 pada baitnya yang kedua, sesudah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Yesus Kristus. Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak Tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah pernah sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mohon kehadiran-Mu di sini, oleh Roh-Mu bekerja di hati kami dalam perjamuan ini. Berilah dengan percaya yang sungguh, kami memberi hati dan hidup kami kepada anak-Mu Yesus Kristus. Berilah agar hati kami yang lapar menjadi kenyang oleh kuat dan oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu oleh Dia anak manusia sungguh, roti sorga itu. Berilah jangan kami hidup lagi dalam dosa, tapi Yesus Kristuslah yang hidup di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Dengan demikian kami dapat bagian dalam perjamuan kasih karunia yang baru dan kekal, hingga kami percaya dan tidak bimbang lagi, yakni tidak syak bahwa Engkau adalah Bapa kami yang murah hati untuk selama-lamanya. Engkau tidak menghukum kami sebab dosa kami. Engkau mau memelihara kami dengan segala sesuatu yang baik, tubuh, jiwa, dan roh kami, seperti anak-Mu dan waris-Mu yang kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353, sementara meja perjamuan kudus kita siapkan. Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, bila anggur dan roti ini menjadi kekuatan baru bagi kami yang menikmati perjamuan kudus di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada bersama dengan perjamuan kudus sedunia di bulan Oktober. Karena itu janganlah kita melihat dan ingat akan roti dan anggur saja. Tetapi kita menaikkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, penolong kita yang duduk di sebelah kanan Bapanya. Jangan kita kurang percaya, karena seperti sekarang kita akan menerima makanan dan minuman yang kudus ini dengan ingat akan Dia. Begitu pula oleh pekerjaan Roh Kudus, jiwa kita kenyang dan kuat oleh tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anggota sidih jemaat akan mengambil roti dan anggur dari pelayanan majelis jemaat, lalu mengambil waktu teduh sambil Bapak Ibu majelis akan menjalankan kepada semua anggota sidih jemaat. Dan ketika sudah selesai, kita nanti akan makan bersama-sama dan minum bersama-sama dari roti dan anggur itu. Sambil Bapak Ibu akan menjalankan roti dan anggur, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengambil bagian dalam meja sebagai simbol. Marilah, karena semuanya telah sedia. Pujian musik instrumen akan mengiringi pelayanan roti dan anggur kepada jemaat, anggota sidih jemaat.
Apakah semua sudah memperoleh roti dan anggur? Jemaat Tuhan, roti yang dipecahkan ini, itulah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari ambil roti, kita pegang, kita angkat sedikit, makanlah. Ingat dan percayalah, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan, dihancurkan untuk menebus dosa-dosa kita. Cawan syukur yang atasnya kita mengucap syukur. Itulah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ambil, kita pegang, kita angkat. Ambillah dan minumlah. Ingat dan percayalah, darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan, dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Bapak Ibu, meja simbol akan kembali dan majelis jemaat akan mengumpulkan piring dan sloki dalam iringan musik instrumen. Sesudah semuanya terkumpul, Bapak Ibu baru dipersilakan untuk memberi ucapan syukur. Silakan musik instrumen memandu kita dalam pengumpulan sloki dan piring. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani, secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dengan Dia, di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan
Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu Dia tiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Musik instrumen masih terus mengiringi sampai selesainya dikumpulkan piring dan sloki.
Kita akan memberi pengucapan syukur kita dalam pujian, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Kekasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberi kita makanannya. Jadi sekarang kita bersama-sama memuji namanya dan mengucap syukur. Berkatalah begini dalam hati saudara-saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus ya segenap batinku. Pujilah Tuhan ya jiwaku, janganlah lupakan segala perbuatannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga kemudaanmu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal salah kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha murah, kami mengucap syukur dengan sungguh hati kasih-Mu besar atas kami, hingga Engkau telah memberikan kami anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ia menjadi pengantara dan korban bagi dosa kami. Ia bagi kami makanan dan minuman, kehidupan kekal. Kami memuji karena Engkau memberikan kepada kami kepercayaan sungguh untuk mendapat bagian kebaikan-Mu itu. Kami mengucap terima kasih karena anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus telah menyuruh kami merayakan perjamuan kudus ini. Ya Bapa yang setia, semoga oleh Roh Kudus kami ingat dan memberitakan kematian Tuhan Yesus dengan tidak sia-sia sampai Tuhan datang kembali.
Kami akan melakukannya dalam perjamuan kudus, supaya terus berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya semakin kami percaya kepadamu dalam kekuatan iman, percaya kami di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam kelayakan-Mu membagikan tubuh dan darah-Mu yang terus menyucikan, membersihkan, bahkan menguatkan iman percaya kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Akan kami ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 370. Bait pertama, kedua dalam keadaan duduk, dan pujian pada bait ketiga kita nyanyi sambil berdiri. Kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang meneru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh. Atas nama pelaksana harian dan seluruh majelis yang bertugas dalam perayaan perjamuan kudus sedunia di sore hari ini, mengucapkan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Jadilah warga kerajaan sorga yang terus hidup mengandalkan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.